Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, hado, akhirnya ya kita ketemu lagi. Dan untuk membuka acara kita di hari ini aku mau punya pantun nih. Aku mau punya pantun gak tuh kan? Oke deh, langsung aja ya pantunnya. Oke, siap ya. Ke pasar Minggu jalan-jalan. Cakep. Ulang kurang semangatnya disinggung. Untuk buka acara kita aku punya pantun nih buat teman-teman semua ya. Ke pasar Minggu jalan-jalan. Cakep. Beli sandal, beli sepatu roda. Apa tuh? Malam Minggu ada cemilan. Cerita milenial anak muda. Nah teman-teman ya, aduh itu tadi pantunnya seru banget kan ya, walaupun mungkin agak garing sih, tapi ya udahlah ya. Nah teman-teman, kemarin kan kita nih sebagai anak-anak muda Kristen pasti kemarin udah ngerayain yang namanya Jumat Agung dong ya, atau dalam bahasa Inggris itu adalah Good Friday. Nah kita dan besok kita juga bakal ngerayain yang namanya Paskah. Dan di hari Sabtu ini kita mau ngebahas tentang tradisi Paskah yang dulu mungkin waktu kecil kita alamin gitu. Tapi kayaknya bukan alamin ya, kita lakuin. Kita alamin udah kayak apa aja gitu ya kan. Dan kalau misalnya dulu Paskah itu identik sama telur, sama kelinci Paskah gitu ya kan. Kalau misalnya kita tuh ke mall atau kemana gitu, rasanya kalau Paskah tuh udah deh kelinci di mana-mana gitu. Itu kenapa gitu ya. Dan kita bakal ngebahas tentang tradisi Natal itu bersama dengan kedua orang ahli yang ada di bidangnya gitu ya. Ahli nggak tuh? Oke deh, aku udah ngundang teman-teman aku. Halo. Buka ya Mas? Boleh, buka. Atau nggak mau? Buka aja ya. Oke deh, boleh dong dikenalin nama sama kesibukannya apa? Aku sih udah kenal ya, tapi mungkin teman-teman yang nonton nggak tahu, jadi boleh dong. Wonder Moment. Oke. Nama saya formal ya? Terserah, enggak, kita kan anak muda, kita santai banget ya. Jadi terserah mau. Ya, nama saya Jen Kabaehe. Sekarang kuliah semester 6. Semester 6. Ya, semester 6. Oke, terima kasih ya Jen udah datang ya. Oke. Ya, silakan. Saya? Ya. Masa aku lagi gitu kan? Nah, kalau saya, nama saya agak panjang, yaitu Amos Predio Ginting. Orang manggil 3 doang. Iya, panjang ya. Oke. Ada orang manggil kadang Deo, ada manggil Amos, ada manggil Ting. Saya masih ting. Banyak. Tergantung kekerapannya. Kalau kamu dipanggil sayang. Oke lah ya, aduh terima kasih Amos dan juga Jen ya udah mau gabung di sini. Dan sekarang kan tadi kayak aku bilang kita bakal ngebahas tentang tradisi Paskah nih ya. Sebenarnya wajib nggak sih kalau misalnya kayak Paskah tuh ada telur gitu kan? Rasanya juga kalau misalnya dulu sekolah minggu kayaknya kalau nggak cari telur tuh rasanya kurang gitu. Sebenarnya wajib atau enggak sih kalau misalnya Paskah tuh ada telur? Amos duluan. Ya, kalau wajib atau nggak wajib kayaknya kurang enak kalau nggak ada telur gitu tuh. Misalnya contoh sekolah minggu menantikan telur sebagai hadiah. Terkadang kalau nggak ada telur ya telur kalau menurut saya Kak, telur itu nggak wajib. Wajibnya itu kalau nggak ada uang kayak mana cara beli telurnya kan? Iya toh. Ya, ada sebagian gereja mengadakan pakai telur sebagai hadiah untuk sekolah minggu, ada yang tidak mewajibkan, tergantung gerejanya. Itu kan pertanyaannya, jawabannya. Iya itu jawabannya, nggak salah kok. Oke. Nah, tapi kan maksudnya kalau berarti ya tergantung gerejanya ya. Iya. Kalau di Amos dulu wajib nggak? Maksudnya kayak tiap Paskah tuh Wajib. Wajib. Telur. Ya telurnya direbus dulu. Ya iya dong. Kalau telur. mentah nanti nggak bisa dimakan. Bisa dimasak dong, Ya, digoreng. Terus direbus, direbus dihias. Dihias, disimpan. Disimpan. Terus nanti disembunyikan supaya anak-anak sekolah minggu mencari gitu. Kan games, sebagai games telur mencari telur Paskah. Oke deh, kalau menurut Jen dulu sekolah minggu wajib nggak sih? Maksudnya ada telur Paskah gitu? Dia nggak pernah sekolah minggu Kak.
Nggak pernah ya? Kok tahu? Kan kecilnya barengan kah? Apa gimana? Canda. Kalau soal tradisi telur sama kelinci itu bukan suatu yang wajib sebenarnya sih. Itu kan cara kita untuk bagaimana memperingati Paskah. Nah, kalau misalnya itu bermanfaat untuk kerohanian kita, boleh kita pakai. Tapi kalau misalnya itu justru membuat kita fokusnya itu telurnya, terus kelincinya sebenarnya itu harus disingkirkan karena Paskah ini Tuhannya yang kita utamakan. Haleluya. Itu tuh cara kreatif kita Wah. bagaimana supaya memperingati Paskah itu. Paskah itu, oke. Kelinci. Iya sih. Telur sama Paskah itu nggak wajib sebetulnya. Berarti Telur sama kelinci. telur sama Paskah lagi. Sorry agak terlalu fokus dengan kayak telur sama kelinci Paskah itu jadi nggak wajib ya. Oke. Nah, sejarahnya gimana sih sebenarnya, kok kenapa bisa ada telur gitu? Kenapa nggak batu kayak atau apa gitu? Kalau batu nggak bisa dimakan nggak? Oh, berarti tujuannya emang untuk dimakan berarti ya telur ini. Di dalam Paskah itu berarti telur ini untuk dimakan apa gimana? Sejarahnya gimana sih? Jen dulu deh. Oh ya, kalau soal telur itu karena pada abad pertengahan telur itu dipandang sebagai suatu tanda kehidupan karena dari situ dia akan keluar dan menghasilkan kehidupan yang baru, yaitu anak dari dalam telur tenang Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tenang, Ya, santai. Telur ya. Ya pelan-pelan. ya dari telur itu ada kehidupan kan. Kalau misalnya dari kelincinya sih karena ada mitos mereka itu kan mau menyembah ada dewi namanya Dewi Esther. Ya. Dan karena mau menyembah itu bagaimana mereka memperingatinya itu lewat kelinci yang dipandang bahwa kesuburan, memberikan kesuburan karena dari kelinci itu bisa menghasilkan reproduksinya anak itu banyak bisa. Sehingga telur dan juga kelinci ini mereka menggunakan sebagai simbol bagaimana menyembah dewi itu. Sehingga karena itu kan dilakukan pada musim semi. Nah, musim semi ini dekat dengan Paskah karena sudah pasti Paskah itu diadakan hampir setiap itu adalah musim semi sehingga pasti berdekatan. Nah, dari situ diadopsilah kelinci dan juga telur ini. Entah bagaimana kelinci ini seolah-olah bertelur, tapi sebenarnya dia kan itu bertelur. kan telur. Jadi seolah-olah karena salah paham itu karena dikait-kaitkan, tapi sebenarnya itu kan kelincinya bukan bertelur tapi beranak. Sehingga karena salah paham ini terakhir ya kelinci dan telur ini satu. Jadi seolah-olah misalnya dia kalau misalnya di Natal itu untuk ini kelinci ini seperti Sinterklas. Ya, jadi kasih hadiahnya itu telur ini. Ya, itu mereka kait-kaitkan. gitu. Jadi dari sejarahnya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang nonton juga pasti baru tahu ya kan kenapa kalau Paskah ada telur ya itu tadi ya sejarahnya. Nah, kalau Amos gimana? Sejarahnya sama? Kalau ngomong sejarah ya hampir sama dengan Jane. Mungkin lebih saya tambahkan itu dari Eropa terus masuk ke Indonesia baru berkembang biak. Bertumbuh. Biak. Ya, bertumbuh ke gereja-gereja Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi telur sama Paskah ini sebenarnya dari Eropa, terus kita serap lah orang Indonesia ini dan jadinya begitu. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau misalnya tadi yang seperti Jen bilang kan tentang dewi-dewi Esther itu, terus boleh nggak kan kita nyembah Tuhan Yesus kan, bukan dewi kan? Kalau misalnya kayak kita itu kan berarti kan kita nyembah dewi dong. Iya, itu kan simbol kan. Jadi yang salah itu bagaimana kalau kita yang menggunakannya itu fokusnya ke simbol itu. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa ini salah satu cara untuk bagaimana kita, karena dari telur ini mereka juga anggap bahwa itu seperti ini makam waktu Tuhan Yesus dikuburkan itu keluar ada kehidupan, Tuhan Yesus keluar bangkit. Jadi mereka tarik religiusnya begitu. Mereka gitu. pikirnya begitu. Juga kalau Kristen dahulu itu kan ini sementara Prapaskah itu puasa. Nah, puasanya itu mereka tidak boleh makan telur katanya. Karena Thomas Aquinas bilang itu kalau Thomas ini siapa? itu ya Tukang tambal ban sebelah. Enggak beneran kan aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu loh, Jen. ngambek tuh masukin habis. Nggak
nggak usah lah pakai tomat. Iya, jadi pokoknya dia ada pendapat ya itu ya. hamba Tuhan berarti ini Thomas Iya. Aquinas ini. Ya teolog lah. Teolog, oke. Oh, Ya. maaf Kak, saya nggak tahu Iya, juga. sorry aku. Oke, terus. Nanti di-cut itu aja bisa. Kau bilang Nggak apa-apa. tambah. Ya itu karena kalau misalnya makan telur itu kayak membuat kan telur itu banyak nutrisi. Nah bisa buat itu hawa nafsu sehingga mereka berpikir bahwa kalau misalnya prapaskah itu kita harus mengendalikan Nafsu nafsu makan kita. atau hawa nafsu? Ya hawa nafsu. Oh, kedagingan. Kedagingan kita Iya, ya. iya. Pokoknya itu memicu sehingga nanti mereka berpikir bahwa mending kalau misalnya sementara masa puasa itu tidak usah makan telur. Nah setelah itu baru mereka bagi-bagikan telur itu dan juga ditarik dari yang sejarah yang dewi-dewi Dewi itu. Iya. Oh gitu. Oke. Amos gimana? Setuju? Setengah Kak. Oke. Gimana? Kalau menurut Setengahnya saya, lagi? Setengahnya lagi tujuannya Paskah itu sih. Kalau tujuannya untuk menyembah berhala pasti salah. Kalau tujuannya untuk menyembah Yesus pasti bisa. Oke. Itu aja. Telurnya di mana? Telurnya ya nggak salah, nggak salah. Iya, telur inosen banget soalnya Iya. kan dia nggak salah Manusianya yang apa-apa. salah, Kak. Iya betul ya. Sempet aku baca juga sih di di internet bahwa telur itu kenapa telur digambarkan sebagai batu kuburan penutup kubur Yesus itu loh. Cangkangnya. Terus Oh, belum ya, cangkang belum. Kak. sih, kok cangkang? Iya nanti. Kan? Iya oke. Nggak sabar menjawab. Ya. boleh ya ini ditayangin Kak? boleh banget ya ampun, kita ini seru banget, kita santai banget ya, yang penting pasti teman-teman juga dapet lah dari yang tadi Jen juga jelasin kan bahwa memang itu tadi sejarahnya kenapa ada akhirnya di Indonesia sekarang gereja-gereja kalau misalnya Paskah secara khusus mungkin anak-anak soal minggu ya ada telur Paskah, terus gereja juga dihias ada kelinci-kelinci Paskah seperti itu. Dan ya kayak tadi aku juga bilang sebelum kita ketawa tadi bahwa digambarkan telur itu, kenapa telur digambarkan karena sebagai batu, karena kan batu penutup kubur Yesus kan gede banget ya kan. Jadi digambarkanlah telur gitu supaya bisa dicari gitu, supaya bisa ditutup. Katanya gitu. Ya nggak sih? Iya, Itu benar ada pemahaman kayak gitu. Iya juga. gitu. Iya kan, terus aku pas baca itu aku langsung mikir kenapa nggak kita cari batu aja gitu ya kan? Kenapa kita cari telur? Iya, itu karena yang Iya sejarah karena itu. sejarah itu. Iya. Simbol sejarah Kak. Iya. Iya. Oh iya. Aku pegangin itu terus. Aduh. Kayak diangkut. Oke. Nah, oke. Sekarang aku mau tanya, itu kan tadi pasti teman-teman juga udah tahu ya sejarahnya tuh panjang gitulah. Itulah kenapa ada telur Paskah, ada kelinci Paskah gitu, karena menyangkut itu. Tapi balik lagi, sebenarnya Paskah itu bukan itu gitu loh. Maksudnya juga untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang masih nggak ngerti gitu ya. Paskah itu bukan poinnya di situ, intinya bukan di situ. Ya kan, setuju nggak sih? Ya, setuju. Poinnya adalah Kalau masalah kelinci kami beda. oh, Bukan kelinci. Jadi? Istilahnya kelinci kuping pendek. oke. Iya. Apa tuh? Babi. Ya, kalau istilah kami. Oh gitu, Iya. di Batak. Iya. Oke. Karena kelinci itu nggak dipakai. Kami lebih suka kelinci pendek gitu. Oh, dimakan. Iya, babinya. itu dimakan. Oh kalau Paskah maksudnya? Iya, Paskah merayakan. Aduh, aku ketawa. Karena budaya kami ya Paskah itu ya motong babi, ya merayakan dengan memotong babi gitu ya. Itu sih Kak. Sama kayak Natal berarti ya? Hampir sama. Oh gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, teman-teman, namanya juga acara cemilan ya, mohon maaf ya. Dan di sini ada cemilan, ada diminum, ada minuman. Jadi ayo Amos sama Jen kita makan ya. Untuk teman-teman yang nonton juga jangan lupa cemilan. Nah teman-teman, itu tadi ya cemilannya endol Ita Beng Beng ya. Nah oke deh, tadi kan tradisi Paskah itu ada kelinci Paskah, ada telur Paskah, dan ini ada satu lagi yang kayaknya selalu dilakukan tiap Paskah gitu ya. Ya aku nggak tahu sih kalau bisa di gereja aku sih gitu ya. Jadi jam 5 pagi hari Minggu Paskah itu, jam 5 pagi itu pasti ada pawai obor gitu ya. Kayak keliling komplek kah, keliling lingkungan gereja, nah kayak gitu. Itu maksud dan tujuannya apa sih gitu? Aku masih nggak ngerti.
Pawai obor keliling siapa duluan? Ya oke, Jen dulu ya. Ya, kemungkinan besar itu kan seperti waktu ada yang pergi kubur Yesus itu subuh kan, pagi-pagi benar. Ya, seperti itulah kita juga mungkin gambarannya kayak kita mau bagaimana hasrat kita itu mau pergi melihat Tuhan. Nah, kita bangun subuh-subuh itu bagaimana memperingati Tuhan itu bangkit. Mereka waktu subuh lihat Tuhan tidak ada, kita juga bagaimana memperingati itu di masa sekarang. Kita pagi-pagi bangun bawa obor keliling-keliling. Ah gitu. Oke. Kalau Amos, menurut Amos? Kenapa pakai obor? Yes. Oh. Ya, kita Dan lihat bilang- konteksnya iya. di zaman itu kan belum ada pemakai listrik, PLN segala macam, masih pakai obor. Kalau misalnya nggak pakai obor, nanti salah jalan Kak, bukan kuburan Yesus. Ya, salah jalan. Ah, oke. Jadi pakai obor. Ke kuburan umum nanti. Iya. Kan bye-bye. Karena waktunya itu Tuhan Yesus bangkit jam 6 pagi. Oh gitu. Tahu Iya. dari mana? Hah? Tahu dari mana? Telepon. Enggak serius. Iya, iya. Jam 6 pagi yang saya lihat di internet gitu, Oh, cari informasi. Oh gitu. Oh sekolah juga kan ya, sekolah Iya, teologi. sekolah. Heeh. Sekitar jam 6 pagi. Iya. Atau jam 5 pagi. Atau mana ini? Atau jam 5 jam Enggak, yang benar. Maksudnya menurut Kalau di sana Kak jam 5 pagi, tapi kalau di sini jam 6 pagi. oh gitu. Perbedaan waktu ya. Iya, perbedaan waktu. Artinya beda 1 jam. Ya. Kan kalau di sini kan jam 6 kan udah terang. Di sana kan jam 5 kan masih gelap. Ya, harus pakai obor. Oh, oke. Iya. Oke, ya nggak salah sih ya teman-teman. Jadi tujuannya itu memperingati seperti kayak murid-murid waktu ke kubur Yesus gitu kan. Jadi kita kayak hasratnya kita, antusiasnya kita. Memperingati. Oh gitu. Oke deh. Nah, besok kan Paskah nih ya teman-teman kan. Biasanya itu kita tuh kalau misalnya pagi-pagi Minggu Paskah tuh yang kayak Happy Easter, Happy Passover dan segala macam gitu ya. Dan itu biasanya rancu jadinya. Ini sebenarnya bahasa Inggrisnya Paskah ini Easter apa Passover sih sebenarnya? Aku pengen tahu dong dari Mas Dulan. Ya, oke, waktu Anda habis ya. Jen. Ya enggak, Menurut saya, ya menurut saya Selamat Paskah. Iya, dalam bahasa Indonesianya. Iya, Bahasa iya. Indonesianya. Aku nggak nyalahin kok Iya, Amos. ada. Selamat Paskah bener. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ada yang bilang Passover, ada yang bilang Easter, ya. Tapi menurut yang saya dengar-dengar, ya Easter itu identik dengan Dewi kesuburan. Yang tadi ya, yang Iya, tadi, yang dibilang oleh saudari Grace. Ya. Jen. Oh, Grace ya. Jen. Grace, siapa Grace? Siapa Grace? Grace Ya, itu teman narasumber saya. kita Ya, minggu lalu ya. Grace Ilu. Ya. Narasumber kita di minggu lalu ya teman-teman si Grace ini ya. Satu teman lah ya, satu link. Dia bilang saudari Jane. Jane Kaba. Iya, oke. Bahwa itu penyembahan Dewi ke Dewi Easter Dewi, itu. Tapi intinya tujuannya mengucapkan itu untuk penyembahan berhala atau untuk Tuhan gitu. Itu sih. Aku ngucapin untuk teman-teman aku sih. Ya. Jadi Tujuannya kan untuk Selamat Paskah itu kan ya selamat Paskah. Oke, aduh ngelawak mulu ya sama Amos nih, seru banget ya. Aduh kapan-kapan aku undang lagi ya Amos ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, yang paling benar udah Selamat Paskah aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya Itu tergantung bahasa sih Kak. Ya, mau kita bilang Passover lah, mau bilang Easter lah, itu tergantung kita sih. Yang penting Selamat Paskah. Iya bener, nggak salah, udah bener ya bener. Kalau menurut Zen gimana? Ya, itu kan istilah, ada istilah Happy Easter, ada istilah Happy Passover. Nah, di Alkitab kan memang tidak ada Esther, tidak ada kata Esther, tapi itu Passover. Nah, kalau misalnya Passover itu kalau dalam bahasa Ibrani ya Pasak. Ya itu berkaitan dengan waktu Tuhan melewati rumah orang Israel, tapi dia karena tidak membunuh orang-orang anak sulung di orang Israel. Tapi Iya, benar-benar. membunuh anak sulung Mesir. Betul. Ya, makanya itu ada Passover itu. Kalau misalnya Esther dikatakan istilahnya kaitan dengan penyembahan kafir ya, itu istilahnya sih tidak masalah sih. Bagaimana kita menggunakan kata itu. Kalau misalnya kita lihat Alkitab banyak juga istilah-istilah kafir. Kalau misalnya kita mau lihat satu-satu ya mungkin semua banyak bahasa itu kita
pisahkan. Nah, terus mau pakai bahasa apa dalam Alkitab kan? Tidak ada. Jadi itu bukan soal istilahnya yang kafir atau enggak, tapi bagaimana kita itu menggunakan itu untuk menyatakan apa. Oke ya. Itu tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya bebas aja sih, kayak Amos bilang juga tadi ya, tergantung kita, terserah mau pakai apa. Yang penting maksud dan tujuan kita itu mengucapkan bahwa selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan gitu. bilang selamat Natal Kak, belum. Aku ngomong tadi selamat Paskah, Iya, Mos. jangan salah. Iya. Jen, tolongin aku dong, Jen. Aku diinin sama Amos loh. Saya nggak salah. Iya. Ya, mau siap. Natal kan masih lama kan? Masih lama. Iya, kita besok Paskah. Besok. Kelinci pendek. Ya. Besok Paskah ya. Makan-makan kita berarti kan? Makan nggak? Makan. Kelinci Kelinci kuping pendek tadi. Iya. Ya, makan sayur. Iya deh ya, terserah mau makan apa aja ya teman-teman ya. Oke deh, lanjut. Nah, sekarang nih ada pertanyaan gini nih, kan kalau misalnya orang Kristen itu jarang ke gereja nih, terus ada istilah ini nih tipe-tipe orang ke gereja setahun sekali gitu ya kan, cuman pas Natal doang. Nah, itu tuh seakan-akan hari raya kita orang Kristen tuh cuman Natal doang gitu, padahal kan ada Paskah. Atau oke, aku ganti pertanyaannya, kenapa orang lebih nge-hype atau lebih seneng Natal gitu daripada Paskah? Amos duluan. Aku duluan kan? Makan dulu deh. Jen duluan aja. Ya, jadi kalau kita lihat di Amerika itu orang pasti pakai acara Natal itu untuk kayak promosi, promosi untuk acara-acara supaya barang-barang mereka itu laku di hari Natal itu, pakai promosi Natal, sehingga fokus Natal itu kebanyakan berubah dan kebanyakan untuk ya memang memperingati Tuhan Yesus lahir dan kita senang ya, tapi jangan lupa juga Tuhan Yesus datang itu bukan hanya untuk lahir terus tiba-tiba hilang. Tidak, Tuhan Yesus datang lahir supaya mati menebus manusia. Terus manusia diselamatkan. Nah, kenapa orang lebih senang Natal? Ya senang-senang. Terus dapat hadiah, terus ya itu kan pasti selalu berdekatan dengan tahun baru. Orang senang-senang merayakan. Nah, kalau misalnya Paskah ya ada senangnya, tapi ya dia lebih kayak kita memperingati kematian. Ya Tuhan bangkit, tapi orang lebih fokusnya itu bagaimana senang di Natal-Natal, terus liburan kan lebih panjang juga di Natal. Orang lebih senang ya fokusnya ke Natal daripada Paskah gitu. Oke. Kalau pribadi aku tanya Jen lebih senang Paskah apa Natalan? Jujur ya, jujur. Semuanya sih Kak. Itu penting, bagian dari inkarnasi Kristus. Sedap. Haleluya, puji Tuhan. Wow, oke. Oke, kalau sebelum lanjut ke penjelasan tadi seperti Jen, aku pengen tanya Amos lebih senang Paskah apa Natalan? 1, 2, 3. Natal. Oke. Iya. Iya, nggak salah. Ya, Natal. Natal, oh gitu. Tuh oke. Kan naik kenapa Natal? Oh iya, kenapa Natal? Oke. Ya deh, aku tanya ya, kenapa Natal, Amos? Karena Natal identik dengan sukacita. Sukacita, terus identik dengan ya hadiah besar, terus kejutan-kejutan, ya. Terus kumpul keluarga intinya. Hari Natal itu kan kumpul semua keluarga, merayakan Natal sama-sama. Gitu sih. Jadi itu lebih senang Natal itu Iya, karena lebih itu. Natal. Oke. Sekarang pertanyaanku balik lagi ke tadi, kenapa orang lebih senang Natal? Apakah karena sama itu aja, karena itu karena dapat hadiah, senang-senang kumpul keluarga gitu. Sedangkan kalau Paskah itu kesannya kayak kita berkabung aja gitu. Karena Paskah identik dengan ya istilahnya sekarang minggu-minggu sengsara, penderitaan. Terus orang lebih suka Natal itu karena pasti liburnya panjang. Terus orang lebih suka istilahnya kumpul keluarga. Kalau Paskah kan enggak, kan ibadah biasa gitu aja. Lebih enak Natal daripada Paskah. Itu sih Kak. Oke, ya jadi teman-teman ya, intinya adalah sebenarnya hari raya orang Kristen itu ada di Paskah, ada Natal. di pertama Jumat Agung ya. Jumat Agung kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Terus kebangkitan Tuhan Yesus besok kita rayakan, lalu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terus hari turunnya Roh Kudus ya, hari Pentakosta. Terus apalagi ayo hari raya orang Kristen apa aja? Ya, hari raya Pondok Daun, hari raya. Oke ya, untuk teman-teman yang pasti harus rajin baca Alkitab sih nggak tahu apa hari raya Pondok Daun itu ya. Iya kan, Mos? Iya. Setuju Jen? Hari raya. Setuju. Tak beragi. Sorry Kak.
Nah, itu tadi ya teman-teman. Kemudian juga ada Natal yang paling terakhir kita rayain, bukan yang paling terakhir sih, maksudnya di akhir tahun gitu kan kita rayakan hari kelahiran Tuhan Yesus gitu. Tapi pada intinya adalah teman-teman, semua itu telur Paskah, kelinci Paskah, kemudian juga pawai obor tiap jam 5 pagi, atau bahasa Inggrisnya apa sih sebenarnya bahasa Inggrisnya Paskah itu, Easter kah, Passover kah, itu semuanya sebenarnya hanya istilah-istilah dan simbol-simbol ya. Tapi yang pastinya adalah kita sebagai anak-anak muda itu kita harus sungguh-sungguh memaknai betul ya apa artinya Paskah itu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Kemarin kan kita udah ngerayain Jumat Agung gitu kan. Hari Jumat Agung tuh kita rayain pasti mungkin ya ada beberapa gereja dengan perjamuan kudus ya kan, perjamuan kudus, dan kita betul-betul bersyukur lah gitu, maksudnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita gitu. Dan besok kita juga akan rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mau apapun, mau telur kah, mau seperti Amos tadi kelinci kuping pendek kah gitu, atau apapun itu hanya sekedar ya bentuk sukacita kita, ya nggak sih Jen? Bentuk sukacita kita merayakan karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Siap. Aduh. Dan ya kesimpulan yang aku dapat ya teman-teman, itu semua Tuhan Yesus lahir di hari Natal, kemudian kematian dan kebangkitan itu semuanya sebagai bentuk kasihnya Tuhan Yesus yang besar banget buat kita, ya nggak sih? Aduh, aku tuh kalau misalnya secara khusus ya kemarin Jumat Agung tuh rasanya kayaknya sedih gitu, aneh gitu, karena ya ampun Tuhan yang sebesar itu mau mati buat aku yang kayak lu siapa sih Ren gitu ya kan. Ada filmnya Kak tayang tuh nanti kalau Jumat Agung. Apa tuh? Film Tuhan Yesus. Iya. Ya di yang kadang itu. Iya filmnya judulnya apa? Apa? Passion of the Christ. Iya itu. Passion of the Christ. Ya betul juga. Christ. Iya. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya itu ya harus lah, yang balik lagi itu harus hubungan pribadi kita nggak sih, hubungan pribadi kita sama Tuhan beres dulu sehingga kita betul-betul bisa merasakan kasihnya Tuhan itu. Dan itu semua balik lagi itu cuman pelengkap sukacita kita di hari Paskah seperti itu ya. Ya teman-teman, aku membaca ini ada satu ayat dari Roma 6 ya, aku bacain ya seputar seputar obrolan kita di hari ini, di malam ini. Aku pengen bacain ya di ayat yang dari Roma 6 ayat yang ke-6 sampai 11. Ini cukup panjang tapi nggak apa-apa lah ya. Aku bacain dulu. Roma 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Wow. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus ya. Seperti itu ya teman-teman, kita kemarin udah rayain Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dan kita juga itu keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kasih buat kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan caranya gimana? Dengan hidup kudus, hidup taat, terus juga hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, seperti itu ya. Terus nih aku udah catat teman-teman. Dan aku udah catat yaitu dengan hidup kudus, taat, takut akan Tuhan, dan pasti melakukan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita itu nilainya luar biasa, cuma-cuma loh itu ya, maksudnya itu anugerah buat kita manusia. Jadi kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kasih itu dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan ya. Aduh, terima kasih untuk Jen dan Amos yang udah udah mau datang gitu ya. Besok ada rencana apa nih? Libur Paskah pengen ngapain? Masak-masak atau ya kerja atau gimana? Ya kerja kayaknya. Kerja ya. Iya. Hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Wow, yes man. Hidupku untuk Tuhan dan sesama ya. Kita pelayanan. Motonya bagus. Iya. Pelayanan ya kita besok ya. Kayak pernah dengar motonya? Oh iya. Iya. Itu pelayanan lembaga kita ya. Hidupku untuk Tuhan dan sesama ya. Oke deh ya. Tapi ya itu benar ya. Maksudnya hidup kita harus untuk Tuhan dan juga untuk sesama gitu. Kita melayani Tuhan ya. Dan aku harap sukacita yang kita rasakan di sini sekarang itu juga
juga belum menjadi sukacita teman-teman yang nonton sekarang ya. Dan besok kita sama-sama bisa ngerayain Paskah dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Oke deh, aduh terima kasih ya sekali lagi Jen dan Amos ya. Kita mau berdoa untuk menutup acara kita di sore hari ini. Di hari ini minta Bang Jen. Leo. Oh, Bang Leo Jen. Bang Leo siapa? Oh, iya. Oke. Boleh. Oke, Jen ya. Ya. Berdoa. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih banyak. Engkau biarlah hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau. Perayaan-perayaan kami ini tidak kami utamakan, tetapi bagaimana kami mengutamakan Engkau dalam hati bagi kami, menebus kami sehingga kami boleh hidup kekal nanti bersama Engkau nanti ya Bapa di surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin ya. Oke nih teman-teman, aduh terima kasih banget ya udah bersama-sama dengan Cemilan sampai di detik kesekian ini. Dan kita bakal balik lagi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memberlakukan 5M, memakai masker, Amos. Apalagi? 5M, masker. Mencuci tangan. Oke, Jen. Menjaga jarak. Apa lagi? Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Jadi ada 5M, ada protokol kesehatan yang harus terus diberlakukan ya karena pandemi belum kelar nih teman-teman ya. Besok juga yang mau ibadah tetap harus jaga jarak ya, online ataupun offline tetap ya supaya angka positif yang di Indonesia ini bisa menurun ya. Kita memutus mata rantai COVID-19. Siap nggak tuh ya? Oke deh teman-teman, kalau gitu aku Iren. Aku Amos. Saya Jen. Kita balik lagi dan ketemu lagi di minggu depan. Dah, God bless y'all. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.